Halo, pada video ini kita akan membahas mengenai termodinamika. Di materi termodinamika ini akan ada 5 hal yang dibahas, yaitu hukum 1 termodinamika, yang kedua proses termodinamika, yang ketiga mesin kalor, yang keempat mesin Carnot, dan yang terakhir mesin pendingin. Termodinamika merupakan salah satu cabang fisika yang mempelajari perubahan energi kalor menjadi bentuk energi lainnya. Dalam termodinamika, terdapat 2 istilah penting, yaitu sistem dan lingkungan. Sistem merupakan objek utama pengamatan kita, sedangkan lingkungan ialah segala sesuatu di luar sistem yang dapat mempengaruhi sistem secara langsung. Penerapan hukum 1 termodinamika salah satunya ialah saat berlangsungnya proses pemanasan air. Air yang ada di dalam teko merupakan sistem, sedangkan teko, suhu dapur, dan pemanas yang digunakan merupakan lingkungan. Saat kita memanaskan air, artinya kita sedang menambahkan energi kalor terhadap sistem. Lalu, beberapa saat kemudian air menjadi matang, yang artinya energi dalam sistem telah bertambah. Setelah itu, tutup teko akan bergerak terdorong oleh uap air, karena sistem sedang melakukan usaha. Secara matematis, hukum 1 termodinamika dituliskan dalam Q sama dengan delta U tambah W, di mana Q adalah kalor, delta U merupakan perubahan energi, dan W adalah usaha. Namun, dalam menggunakan persamaan tersebut, kita perlu berhati-hati karena terdapat tanda negatif dan positif yang harus dipahami. Jika Q bertanda positif, maka kalor masuk ke dalam sistem. Jika Q bertanda negatif, maka kalor keluar dari dalam sistem. W akan bertanda positif ketika sistem melakukan usaha, sedangkan W bertanda negatif ketika sistem menerima usaha. Lalu, untuk delta U akan bertanda negatif ketika energi dalam sistem berkurang, yang ditandai dengan adanya penurunan suhu. Sedangkan delta U bertanda positif ketika energi dalam sistem bertambah, yang ditandai dengan adanya kenaikan suhu. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai proses termodinamika. Proses termodinamika adalah perubahan keadaan suatu gas. Dalam proses termodinamika terdapat 4 proses, yaitu isobar, isokorik, isotermis, dan adiabatik. Yang pertama, proses isobar, yaitu perubahan keadaan gas pada tekanan tetap. Pada proses isobar, berlaku persamaan volume dibagi suhu sama dengan konstan, atau bisa dituliskan dengan persamaan V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Grafik proses isobar menunjukkan bahwa sebelum gas memuai, gas berada pada posisi V1. Ketika gas memuai, volumenya berubah menjadi V2. Sehingga untuk menghitung usaha yang dilakukan dengan menggunakan rumus W sama dengan P kali delta V. Atau bisa juga dengan menghitung luas dari grafik yang terbentuk. Lalu untuk menghitung besar usahanya dengan menggunakan rumus delta U sama dengan N kali CV kali delta T. Dan untuk besar kalornya menggunakan rumus Q sama dengan N kali CP kali delta T. Atau bisa juga dengan Q sama dengan delta U tambah W. Nilai CV dan CP ini berbeda antara gas monoatomik dan gas diatomik. Yang kedua, proses isokorik, yaitu perubahan keadaan gas pada volume tetap. Di proses isokorik, berlaku persamaan tekanan atau P per suhu atau T sama dengan konstan. Atau bisa juga dituliskan dengan persamaan P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Pada grafik proses isokorik, keadaan awal gas memiliki tekanan sebesar P1, lalu berubah menjadi P2 setelah melalui proses pemuaian. Sehingga dituliskan nilai usahanya sama dengan 0, karena tidak ada luas yang terbentuk pada grafik.
Cara menghitung delta U pada proses isokorik sama dengan perhitungan di proses isobar. Yang membedakan ialah nilai Q pada proses isokorik sama besarnya dengan delta U. Yang ketiga, proses isotermik, yaitu perubahan keadaan gas pada suhu tetap. Dalam proses isotermik, berlaku persamaan P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2, yang artinya tekanan awal dikali volume awal sama dengan tekanan akhir dikali volume akhir. Untuk grafik proses isotermik, di kondisi awal gas memiliki tekanan P1 dan volume V1. Lalu, gas memuai secara isotermik dan menyebabkan tekanan dan volumenya berubah menjadi P2 dan V2. Untuk usahanya dituliskan dengan persamaan W sama dengan N kali R kali T kali log V2 per V1. Lalu untuk nilai kalornya sama dengan nilai usaha atau W, karena untuk proses isotermik tidak terdapat perubahan suhu, sehingga menyebabkan perubahan energinya sama dengan 0. Dan nilai kalor pun menjadi sama dengan besarnya usaha. Yang keempat, proses adiabatik, yaitu perubahan keadaan gas pada kalor tetap, di mana selama proses, kalor dari sistem dijaga tidak ada yang keluar ataupun tidak ada yang masuk. Sehingga di proses adiabatik, suhu gas, tekanan gas, dan volume gas bisa saja berubah-ubah. Di mana berlaku persamaan P1 kali V1 per T1 sama dengan P2 kali V2 per T2. Atau P1 kali V1 pangkat gamma sama dengan P2 kali V2 pangkat gamma. Pada proses adiabatik, grafiknya mirip seperti proses isotermik. Perbedaannya, pada proses adiabatik, grafiknya lebih curam. Pada keadaan awal, gas memiliki tekanan P1 dan volumenya V1. Setelah melalui proses pemuaian, tekanan dan volume berubah menjadi P2 dan V2. Pada proses ini, nilai kalor sama dengan 0 karena proses adiabatik menjaga supaya kalor selalu dalam keadaan tetap. Selanjutnya, pembahasan mengenai mesin kalor, yang merupakan salah satu aplikasi dari termodinamika. Mesin kalor merupakan mesin yang dapat mengubah energi kalor menjadi energi mekanik. Contoh mesin kalor yaitu mesin sepeda motor dan mesin mobil yang biasa digunakan sehari-hari. Lalu, untuk cara kerja mesin kalor pada mesin sepeda motor yaitu adanya dua reservoir, yaitu reservoir suhu tinggi atau T1 dan reservoir suhu rendah atau T2. Kalor diambil dari reservoir suhu tinggi atau Q1. Pada sepeda motor, energi kalor diambil dari hasil pembakaran bensin. Kemudian mesin menghasilkan usaha atau W, lalu sisanya mesin menghasilkan energi kalor yang dibuang melalui knalpot dalam bentuk Q2, atau gas-gas panas yang keluar dari knalpot. Tidak semua kalor yang diserap Q1 diubah menjadi usaha. Oleh karena itu, dalam mesin kalor dikenal dengan istilah efisiensi. Efisiensi merupakan hasil bagi antara usaha yang dihasilkan sistem dengan kalor yang diserap sistem. Untuk perhitungannya, efisiensi mesin sama dengan W per Q1 kali 100%. Dan efisiensi ideal sama dengan 1 dikurangi T2 per T1 kali 100%. Contoh aplikasi termodinamika yang kedua yakni mesin Carnot. Mesin Carnot merupakan mesin kalor yang memiliki hubungan dengan nilai Q. Contoh dari mesin Carnot yaitu mesin diesel. Cara kerja mesin Carnot yang pertama yaitu mesin Carnot mengalami pemuaian isotermal, sehingga sistem melakukan usaha dan gas menyerap Q1 dari reservoir suhu tinggi atau T1. Setelah itu, mesin akan mengalami proses pemuaian adiabatik sehingga sistem akan melakukan usaha lagi, dan setelahnya akan terjadi proses yang ketiga, proses penyusutan isotermal,
yang menyebabkan sistem melepaskan Q2 sekaligus menerima usaha. Dan yang terakhir, mesin akan mengalami proses penyusutan adiabatik dengan sistem menerima usaha dan mesin akan kembali ke dalam keadaan mesin awal. Dalam mesin Carnot, semakin tinggi nilai efisiensi, semakin baik pembakaran pada suatu mesin. Nilai efisiensi itu dihitung dengan cara W per Q1, dengan nilai W didapatkan dari pengurangan Q1 dan Q2. Bisa juga nilai efisiensi dihitung dengan 1 dikurangi T2 per T1 kali 100%. Kemudian untuk aplikasi termodinamika yang terakhir ialah mesin pendingin, yang contohnya yaitu lemari es. Mesin pendingin merupakan mesin yang berfungsi memindahkan kalor dari lingkungan bersuhu rendah ke lingkungan bersuhu tinggi. Adapun skema kerja dari mesin pendingin, yaitu Q2 diambil dari reservoir rendah. Namun pada prosesnya tidak dapat berlangsung secara spontan, sehingga harus dibantu dengan usaha dari luar sistem, yaitu energi listrik. Energi listrik atau W masuk ke dalam sistem, sehingga ada kalor yang dibuang yaitu berupa Q1 pada reservoir suhu tinggi. Perbandingan kalor yang diserap dengan besarnya usaha yang dibutuhkan dinamakan dengan koefisien performa. Untuk koefisien performa real, mesin pendingin dihitung dengan Q2 per Q1 kurangi Q2. Sedangkan untuk koefisien performa ideal mesin pendingin dihitung dengan cara T2 per T1 kurangi T2. Nah, pada mesin pendingin Carnot seperti AC ataupun lemari es, nilai koefisien performanya berada di antara 2 hingga 6. Semakin tinggi nilai koefisien performanya, maka menandakan bahwa mesin itu semakin bagus. Demikianlah penjelasan mengenai materi termodinamika. Semoga dapat bermanfaat dan bisa membantu dalam memahami materinya. Terima kasih.